sampai di rumah. Webinar hari ini adalah hasil kolaborasi dan kerjasama antara Ikatan Alumni Lab School atau iLabs dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan pembicara Bapak Budiman Indrajaya. Dia adalah pelaku dari Fintech Syariah yang perjalanannya di dunia fintech ini udah lumayan panjang. Sebelum saya mulai, nanti saya akan minta teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, punya concern, atau apapun, silahkan nanti sampaikan langsung di kolom chatnya. Biasanya kalau udah ngomongin fintech, apalagi malam-malam gini, nggak perlu tegang-tegang ya. Nggak perlu tegang-tegang, santai-santai, kita akan ngobrol-ngobrol supaya kita bisa dapat pencerahan lebih banyak mengenai apa sih fintech syariah gitu. Jangan-jangan sama kayak pinjol ya nggak? Orang kalau udah ngomongin fintech hari ini biasanya punya korelasi yang kuat banget dengan pinjol. Tapi insya Allah hari ini dan malam ini kita akan diskusi serius tapi santai dengan Mas Budiman supaya kita lebih ngerti lagi bagaimana fintech syariah bisa menjadi alternatif permodalan di era seperti ini. Oke, sebelum kita mulai, bersama kita sudah ada Kak Winda. Assalamualaikum Kak Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Winda suaranya belum kedengeran nih. Belum kedengeran ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara malam ini kan kerjasama antara iLabs dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. iLabs ini Ikatan Alumni Lab School, dan insya Allah malam ini kita akan ada pembukaan sedikit, sambutan sedikit dari Kak Winda. Kalau saya manggilnya Kak Winda. Sebelum kita mulai, ini disclaimer juga buat teman-teman yang mungkin beberapa kali sudah ikutan di webinarnya AFSI. Saya sebagai Sekretaris Umum di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, sekaligus juga malam ini saya on behalf of pengurus iLabs, kebetulan saya juga alumni dari Lab School, dan saya juga CEO di PT Zahir Internasional. Kak Winda, udah bisa jalan belum ya mic-nya? Kakak Muhammad, apakah sudah terdengar suara saya? Kak Winda nggak kedengeran mic-nya, wait. Kayaknya dicabut aja. Oh, di situ kedengeran ya? Oh, kok di saya malah nggak kedengeran ya? Sebentar. Izin Pak Sekum, sepertinya tadi Ibu Winda menyampaikan sesuatu, menyampaikan itu kedengeran insya Allah. Oke, udah, sekarang udah clear. Alhamdulillah. Masalahnya di saya. Siap. Clear. Assalamualaikum, silakan Kak Winda. Ibu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, selamat malam. Selamat malam. Pak Budiman Indrajaya. Ya, kita baik, ada Pak Budiman. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi di sini. Alhamdulillah. Baik. Kak Winda, ini saya manggilnya Kak Winda karena kita kan ada di Ikatan Alumni Lab School. Jadi mungkin tadi teman-teman ada yang manggilnya Bu Winda, kalau saya manggilnya Kak Winda. Kak Winda, terima kasih banyak sudah hadir malam ini, dan terima kasih juga kolaborasinya antara iLabs dengan Asosiasi Fintech. Nah, sebelum kita memulai acara dan diskusi malam ini dengan narasumber, dengan Pak Budiman, mungkin saya persilakan waktu 2-3 menit untuk Kak Winda memberikan speech atau pembukaan buat teman-teman malam ini. Silakan, Kak Winda. Baik, terima kasih banyak Muhammad Ismail, Kakak Muhammad Ismail, yang juga merupakan Wakil Ketua Koordinator Bidang Bisnis dan Network di Ikatan Alumni Lab School, pengurus pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembicara Zoominar malam ini, Bapak Budiman Indrajaya, Wakil Kepala Eksekutif SCF AFSI dan CEO untuk Urun RI, dan tentunya Kak Muhammad Ismail, CEO PT Zahir Internasional yang juga merupakan pengurus iLabs Pusat. Kakak-kakak, rekan-rekan, dan adik-adik alumni Lab School, baik dari Lab School Rawamangun, Lab School Cibubur, maupun Lab School Kebayoran,
Civitas Akademi Lab School Rawamangun, Lab School Kebayoran, juga Lab School Cibubur dan Lab School Cirende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit saya menjelaskan mengenai Ikatan Alumni Lab School atau iLabs yang malam ini menjadi tuan rumah dari acara webinar yang kali ini kita menggandeng salah satu asosiasi yang lagi ngetren ya, yang lagi kekinian kalau bahasa anak-anak sekarang, yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Untuk Ikatan Alumni Lab School sendiri, seperti kita ketahui bersama bahwa iLabs atau nama pendeknya adalah iLabs, sebelumnya adalah nama iLabs sendiri di awal pendiriannya bernama HASTA atau Himpunan Alumni Lab School. HASTA dulu bernama Himpunan Alumni Sekolah Teladan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1973. Dan satu-satunya wadah tunggal organisasi Alumni Lab School yang saat ini beranggotakan semua alumni Lab School dari unit sekolah Rawamangun, Kebayoran, dan Cibubur, serta nantinya juga Cirende, karena kita sekarang sudah ada 4 unit. HASTA bertujuan menghimpun seluruh alumni Lab School untuk menjadi wadah komunikasi dan kerjasama antar alumni, serta membantu dan bekerja sama dalam pengembangan alma mater Lab School, dan meningkatkan peran serta alumni dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada bulan Desember di tahun 2018, HASTA berganti nama menjadi iLabs, Ikatan Alumni Lab School, dalam musyawarah besar luar biasa pergantian nama organisasi yang dihadiri oleh para perwakilan angkatan alumni Lab School. Baik, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan segala kenikmatan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan webinar yang kali ini iLabs menggandeng Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Insya Allah kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Karena saat ini seperti kita ketahui bersama, sudah lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 menyerang dunia termasuk Indonesia. Satu keadaan di mana sangat mempengaruhi kondisi kehidupan kita bersama. Banyak dari kita yang mengalami masalah keuangan, baik untuk modal kerja, investasi, maupun lainnya. Berbagai sumber pendanaan, baik yang legal maupun tidak, menawarkan berbagai tawaran yang terlihat menarik. Seperti misalnya pinjol yang tadi sempat ditawarkan. Namun tentunya kita juga harus berhati-hati karena banyak yang harus kita pelajari sebelum kita mengambil keputusan, karena realisasinya banyak juga yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Di salah satu tawaran yang menarik tentunya adalah kerjasama dengan asosiasi fintech asuransi syariah Indonesia. Sebagai ilustrasi yang didapat dari data OJK Desember 2021, gambaran jumlah penyelenggara, total aset, total liabilities, total ekuitas fintech, lending yang legal adalah sebagai berikut. Penyelenggara konvensional, jumlah penyelenggaranya sekitar 96 unit. Total asetnya 3,986,22 miliar. Dan total liability-nya dalam miliar rupiah adalah 1.554,35. Sehingga total ekuitas dalam miliar 2,43188. Dan penyelenggara syariah, jumlah penyelenggara lebih kurang 7 unit dengan total aset 74 miliar poin 13 dan total liability 40 miliar poin 92 dengan total ekuitas lebih kurang 28 miliar poin 22. Nah, alhamdulillah saat ini di hadapan kita ada
Bapak Budiman Indrajaya, yang juga Wakil Kepala Eksekutif SCFF Akademi Fintech Syariah Indonesia, serta Bapak Muhammad Ismail, alumni Lab School 2001 ya Muhammad ya, yang juga pengurus iLabs Pusat, yang akan menjelaskan mengenai salah satu sumber pendanaan yang sangat jelas dan sangat dipercaya, yaitu fintech syariah. Dalam penjelasan nanti diharapkan kedua pakar tersebut dapat menjelaskan mengenai apa itu fintech syariah, apa yang membedakan fintech syariah dan fintech non syariah. Manfaat apa yang didapat dari fintech syariah? Bagaimana mengetahui apakah fintech syariah tersebut legal atau tidak? Bagaimana prosedur mendapatkan pendanaan dengan menggunakan fintech syariah dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kedua pembicara, saya yakin kalau diskusi malam ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama yang hadir pada acara ini. Sebagai penutup sambutan, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Winda sambutannya. Tadi saya dibilang Lab School angkatan 2001. Kemudahan kayaknya, saya lulusan 2000. Oh, diskon Alhamdulillah, sedikit. makasih dari diskon jadi lulusan 2001 ya. 2000 Terima kasih banyak Kak Winda. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini hasil kolaborasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan iLabs bisa memberi manfaat buat teman-teman alumni Lab School juga, buat membernya AFSI, dan buat masyarakat umum yang malam ini join. Beberapa bahkan saya lihat tadi kayaknya ada mahasiswa juga nih. Tadi ada yang saya kenal nih, Kirby nih, mahasiswa yang saya menti saya. Oke, kita malam ini santai-santai, kita mau ngobrol mengenai fintech syariah panjang lebar buat teman-teman. Kalau punya pertanyaan atau punya concern, ada yang pengen didiskusiin, langsung aja masuk ke kolom chat. Nanti sambil jalan saya akan bantu menanyakan langsung ke Pak Budiman. Assalamualaikum Pak Budiman. Ini teman seperjuangan di fintech syariah. Iya, gimana kabarnya Mas Budiman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kalau kita udah ngomongin fintech syariah, ini kayaknya lagi hype banget gitu ya. Tadi Kak Winda juga bilang, ini kayaknya lagi tren banget, lagi hype. Sayangnya kayaknya sebagian orang masih nggak ngerti, ini fintech itu apa, fintech syariah lagi itu apa bedanya sama fintech yang nggak syariah, lalu apa bedanya sama pinjol, jangan-jangan sama pinjol ya. Nah malam ini kita akan diskusi dengan Mas Budiman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak Budiman malam ini. Sama-sama bro. Acara ini. Oke, so Pak Budiman, saya biasanya kalau dengan di banyak webinar saya selalu kasih waktu pembicara agak panjang. Tapi mungkin malam ini saya kepengen kasih kesempatan buat teman-teman untuk diskusi lebih panjang. Jadi mungkin Pak Budiman waktu saya potong ya, jangan panjang-panjang. 20 menit aja. Oke, siap. Saya kasih waktu 20 menit. Setelah itu kita akan sambil diskusi dan saya juga sambil akan punya banyak pertanyaan mewakili teman-teman yang hari ini join. So Pak Budiman, silakan. The screen is yours, Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Ismail, dan yang saya hormati juga Bu Winda Farhati dari Ketua Umum dari iLabs, teman-teman semua, baik dari alumni Lab School, masyarakat umum, ataupun di sini ada juga mahasiswa-mahasiswa. Hari ini kita akan membahas diskusi santai tentang fintech syariah yang tadi dibilang lagi hype. Kenapa ya? Karena sekarang serba digital. Orang sekarang belanja kebutuhan sehari-hari aja udah nggak lagi keluar ke supermarket ya. Sekarang udah semua by mobile gitu. Terus dunia keuangan pun juga mengikuti seperti itu. Baik itu di Indonesia
maupun ada di global, di luar negeri, di Timur Tengah, di Eropa, dan segala macamnya. Nah, di diskusi ini tentu kita usahakan ini bisa sesuai dengan waktu 20 menit, dan saya di diskusi ini sebagai disclaimer dulu ya, bahwa saya sebagai perwakilan AFSI untuk menjelaskan secara global fintech syariah itu seperti apa. Terus yang ketiga, juga saya berpandangan atau berasumsi bahwa di sini jangkauannya cukup luas nih. Ada yang mungkin nanti bermindset sebagai investor atau lender atau pemodal, ada yang bermindset sebagai pengusahanya atau penerbit di dalam bahasa securities crowdfunding atau layanan urun dana syariah, atau ada yang bermindset sebagai private equity. Bisa jadi saya pengen bikin nih satu nih fintech syariah, atau bahkan saya mau beli sahamnya gitu misalnya. Fintech syariah bisa jadi seperti itu. Jadi yang saya paparkan di sini lebih ke arah dasarnya saja gitu, historinya, terus setelah historinya tentang apa bedanya, dan setelah itu contoh-contohnya yang ada sekarang dan mekanismenya. Oke, mungkin tolong dibantu dari teman-teman AFSI. Slide-nya next, kita lanjut berikutnya. Oke, yang pertama tentang asosiasi fintech syariah. Asosiasi fintech syariah sih saya waktu itu ikut dari awal pendirian, itu sekitar 2017-2018 ya kita mendirikan asosiasi ini, dan mendapatkan pengakuan dari OJK sebagai Self Regulatory Organization di tahun sekitaran 2019 kalau saya nggak salah itu. Kita sebagai asosiasi yang menaungi financial technology syariah yang ditugaskan oleh OJK menjadi perpanjangan tangan untuk bidang inovasi keuangan digital. Tapi insya Allah AFSI juga akan melebarkan sayapnya untuk mengurusi bidang lainnya selain inovasi keuangan digital. Nah ini dia ada di sini nih, 2020 dia dapat SRO-nya. Terus banyak kegiatan dari AFSI, kita sebagai forum advokasi juga ya untuk mendorong kebijakan-kebijakan tentang fintech syariah khususnya. AFSI ini tidak hanya beranggotakan fintech saja gitu. Ada juga konsultan legal, di situ ada yang dia fokusnya juga di bidang teknologi, jadi mengurusi haki source code. Nah ini kan jarang ada konsultan legal yang ngurusin source code gitu. Biasanya ngurusin draft akadnya, ini source code yang diurus gitu. Terus ada juga bank syariah masuk juga di kita, ada payment juga, ada yang lain sebagainya gitu ya. Dan AFSI juga membuka diri ya, ada juga yang payment misalnya baik dari muslim maupun non muslim juga bisa jadi anggota di AFSI. Terus ada perusahaan kredit scoring, itu juga bukan mayoritas muslim, ada apa namanya pemiliknya non muslim juga join juga ke AFSI. Intinya kita semua punya visi yang sama gitu untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Nah ini dia visinya AFSI menjadi wadah dalam mewujudkan pemerataan keadilan ekonomi dan mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi financial technology untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun kalau misinya AFSI tentu meningkatkan penetrasi inklusi keuangan, salah satunya juga dengan beragamnya jenis fintech yang kita fasilitasi ya, terus memberikan support sistem dalam regulasi kebijakan. Kita beberapa kali berkoordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah, dengan pemerintah, dengan asosiasi lainnya atau komunitas muslim lainnya. Terus juga ini kita mendorong kepedulian dan edukasi, banyak acara tentang edukasi yang AFSI sudah adakan, dan juga sinergi dengan lembaga ekonomi syariah dan internasional, termasuk ketua kita Ronald Yusuf Wijaya. Beliau juga mempunyai mengurus asosiasi fintech syariah yang global. Beliau juga mengurus itu gitu. Jadi kita ada terkoneksi ke sana. Kemarin juga beberapa waktu lalu juga, mungkin sekitar tahun lalu ya, 1 atau 2 tahun lalu juga kita
sempat berkorespondensi dengan fintech Hong Kong. Jadi karena ini dunianya adalah dunia fintech, kita bermindsetnya menjadi global, dan itu borderless, jadi lintas batas. Oke, next. Nah, ini dia yang topik pertama yang harus kita bahas. Kenapa dan bagaimana sejarah fintech? Sebetulnya financial technology di Indonesia ini agak ketinggalan jauh ya dibandingkan dengan negara luar. Dulu saya ingat sekali di tahun 2000, sekitaran 2006, 2007 itu di Amerika sana sudah tren Kiva. Kiva itu salah satu fintech asing yang dia menggalang dana untuk kepentingan UMKM mikro. Jadi masyarakat di Amerika sana, di luar sana, terus mereka secara langsung bisa memberikan dananya ya, dipinjamkan untuk masyarakat berekonomi lemah. Dan waktu itu targetnya adalah itu. Dan di sekitar di tahun 2000, mungkin 2012 atau 2013, Kiva juga mensupport yang syariah. Dan Kiva itu dia cakupan bisnisnya atau cakupan wilayah usahanya itu internasional. Jadi saya pernah lihat ada di Italia, bahkan di Bali ada. Di Bali ada Kiva yang didanai oleh Kiva. Dia masuk ke koperasi kalau saya nggak salah. Di Pakistan ada, gitu. Jadi dengan adanya internet itu sudah borderless. Nah itu awalnya yang saya tahu itu salah satunya dulu tuh saya pelajari itu dulu itu gitu. Nah terus setelah itu kenapa kok bisa muncul financial technology ini? Yang pertama ya tentunya adanya fasilitas internet ini gitu, sehingga orang terinspirasi untuk membuat sebuah platform keuangan. Terus yang kedua, ini next untuk admin. Yang kedua, di fintech ini dia adanya interaksi langsung, antara si modal, si orang yang punya dana itu dengan orang yang didanai. Jadi kalau yang di lembaga keuangan biasanya, itu dia kan nggak tahu, orang yang punya modal itu dia nggak tahu, nih uang salur kemana sih, ke siapa, dan untuk apa, itu kan di-manage oleh lembaga keuangan yang sebagai intermediarinya. Nah, kalau di platform ini, dia menjadi tahu persis kemana nih uang ini disalurkan, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi tentunya disalurkannya juga ditampilkannya di platform dengan kurasi. Jadi memang ada tahapan seleksi dari sisi si pengusaha, atau kalau istilahnya securities crowdfunding, layanan urun dana itu penerbit, dia ada kurasi dulu, jadi nggak sembarang orang bisa naik masuk ke dalam platform dan tiba-tiba bisa tampil gitu dan menggalang dana. Jadi ada proses kurasi dulu. Nah setelah tampil baru dia bisa mendapatkan dana dari masyarakat, dan itu pun nanti ada ratingnya dan segala macamnya. Tapi yang keunggulan pertamanya adalah tahu jelas kemana uang itu disalurkan. Terus yang kedua, setelah dia tahu jelas uang itu disalurkan kemana, dia juga mendapat manfaat langsung kalau untuk transaksi yang komersial. Semisal ada orang yang dia ada kebutuhan untuk, kita secara umum dulu saja ya, membeli anggaplah dia ada kebutuhan untuk membeli kendaraan operasional untuk perusahaannya, misalnya dia perusahaan logistik gitu, dia ada kebutuhan operasional membeli perusahaannya. Nah itu dia tampilkan di platform, terus setelah itu kan dia akan menawarkan bagi yang bisa membantu saya permodalan, saya akan berikan kalau di syariah ada margin ya, margin tertentu yang saya sanggup untuk bayar, misalnya anggaplah 12% atau 13%, itu yang dia akan sanggup bayar. Nah biasanya kan angka margin ini yang ambil lembaga keuangan intermediari. Nah, artinya dulu kan biasanya penabung itu nabung aja duitnya, ada yang dikasih 3% sama bank, ada yang dikasih 5%, ada 6% gitu. Tapi dengan adanya fintech ini terbuka langsung kelihatan, oh segini tuh si banknya itu ngambil yang biasanya
dia diambil langsung sama bank, maksud saya lembaga keuangan diambil sama lembaga keuangan, langsung masukkan ke dibagi lagi, di split lagi ke para penabungnya atau deposannya. Nah, ini terbuka langsung gitu, jadi sehingga dia bisa tahu, oh berat segini nih, langsung transparansinya. Tentu untuk beberapa orang ketika melihat ini dia lebih bisa mendapat potensi keuntungan yang lebih besar ya, tentu sesuai dengan risiko yang nanti akan dia harus mitigasi gitu ya, harus dia lihat gitu. Dan bahkan baru tadi sore saya lihat ada sukuk, ini saya agak jauh ke depan ya, ada sukuk yang diterbitkan oleh fintech di Timur Tengah di Saudi, itu dia sampai 18%-an dengan nilai 40 miliaran rupiah. Kalau dirupiahkan dia 10 juta real gitu. Jadi bisa menggalang sebesar itu kalau di luar negeri. Tapi kalau Indonesia nanti saya akan kasih tahu berapa limitasinya gitu. Nah, itu yang galang dari masyarakat gitu, karena masyarakat bisa langsung lihat berapa sih potensi yang akan dia dapat, dan dia bisa mantau resikonya. Di beberapa fintech ada rating tuh, ada ratingnya, apakah ini rating A dia, atau rating A+, atau rating B, atau segala macam itu ada ratingnya itu setelah seleksi. Terus dengan fintech tentunya karena dia berbasis teknologi, proses assessment itu bisa lebih real time dan lebih seamless ya. Misalnya ketika ada seorang pengusaha datang, atau penerbit datang, atau orang pengen membutuhkan modal, dari proses awalnya kita bisa terkoneksi dengan satu platform financial technology, EKYC, Electronic Know Your Customer, untuk melihat apakah data-data yang dia berikan valid sesuai dengan dari data di Dukcapil, pemerintah, KTP-nya misalnya, terus NPWP-nya. Terus setelah itu juga kita bisa lihat beberapa data yang kita bisa pastikan secara online. Dan juga di situ juga kadang ada credit scoring ya. Credit scoring itu untuk melihat secara algoritma orang ini kira-kira layak untuk mendapat pembiayaan atau enggak. Dan beberapa proses lainnya yang bisa didigitalisasi dan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Terus yang berikutnya, tentunya tadi concern dari sisi pengusahanya, ada juga concern dari sisi si pemodalnya. Jangan-jangan uang yang masuk ke saya hasil money laundry ya, orangnya menggunakan untuk hal-hal yang tidak gitu. Misalnya kalau sekarang yang biasa dibahas dari otoritas keuangan tuh pendanaan terorisme atau proliferasi senjata pemusnah massal, pendanaan senjata pemusnah massal. Nah, itu juga di screening oleh fintech melalui teknologi juga, bekerja sama dengan EKYC tadi, dan juga terhubung dengan PPATK, terhubung juga dengan otoritas gitu. Jadi fintech yang ada di Indonesia ini alhamdulillah sudah diatur dengan sangat baik ya oleh regulator. Nah, terus juga tadi yang terakhir ya, transaksi ini diketahui langsung oleh si para pelakunya dari mana dan kemana. Jadi ini nilai lebihnya. Nah, platform fintech ini perannya dia lebih ke arah sebagai marketplace ya. Jadi dia sebagai platform tempat yang mempertemukan antara orang yang dia itu butuh dana, baik itu dalam bentuk modal kerja, investasi, atau pelepasan saham, dengan orang yang memiliki dana. Jadi lebih ke arah marketplace. Oleh karena itu memang para investor atau para pemodal itu diwajibkan ya untuk mempelajari terlebih dahulu kemana dia akan menaruh dananya. Next. Nah, ini grafik yang saya bisa untuk penjelasan ya. Ini kalau ada annotation, sebentar, saya mau coret sedikit. Di sini nggak ada endnote-nya. Jadi ini ada perbedaan nih. Apa sih, tadi kan yang salah satu dibahas, apa sih bedanya konvensional dengan syariah gitu. Yang pertama itu ya pasti kalau perbedaannya dari sisi, ada banyak sisi yang akan menjadi pembeda antara konvensional dan syariah. Yang pertama tentu dari mindset. Dari mindset syariah itu tidak bisa hanya satu sisi, di sisi pengusahanya atau di sisi pemodalnya saja. Jadi dua-duanya harus bermindset untuk menjadi syariah.
Apa aja yang diatur dalam syariah? Syariah itu mengatur bahwa bagaimana caranya agar transaksi ini menjadi berkah. Salah satu keberkahan itu adalah bertambah banyaknya kebaikan, kasratul khair, banyak kebaikan, dan juga yang kedua adalah diatur agar terhindar dari konflik. Ataupun kalaupun terjadi konflik, ada cara untuk menyelesaikannya, sudah diatur semua itu dalam syariah. Itu dia makanya kenapa syariah sangat concern agar tidak terjadi kezoliman. Kezoliman itu dalam artian orang itu dia kita secara bahasa Indonesia tahu lah ya, menzolimi ya, atau melakukan perbuatan jahat baik itu kepada orang lain gitu ya, itu yang syariah jaga atau menekan atau segala macam sehingga orang itu bertransaksi dalam keadaan tertekan, dan itu yang syariah jaga. Terus yang kedua, dia menjaga agar tidak terjadi goror atau ketidakjelasan dalam spesifikasi baik itu harga maupun jenis barangnya gitu. Misalnya dia membeli sesuatu yang speknya belum jelas, dengan adanya syariah ini diatur dengan baik itu. Waktu pembayarannya kadang waktu pembayaran itu juga nggak jelas dan dibiarkan menggantung. Tapi kalau ada ilmu syariahnya akan dijelaskan itu pembayaran adalah tanggal sekian itu syariah mengatur itu. Terus juga syariah mengatur juga agar tidak terjadi perjudian atau zero sum game. Artinya ketika orang itu menaruh untuk melakukan sebuah transaksi, ada untung, maksudnya dalam artian satu buntung, satu dapat seluruhnya gitu. Itu yang dicegah juga di syariah. Terus juga syariah mencegah adanya riba. Riba itu pertambahan uang dari baik itu dalam bentuk pinjaman, manfaat dari sebuah pinjaman uang, tidak ada barang yang bergerak, uang dengan uang, atau barang-barang ribawi, barang-barang yang menjadi dasar dari patokan alat ukur seperti emas atau perak, yang sehingga dia menjadi volatile, menjadi bergerak dan tidak stabil lagi karena ribawi ini, baik itu dia dikreditkan atau dikasih jangka waktu penyerahan yang telat, ataupun yang terkait dengan bahan pokok makanan yang harus dijaga harganya itu. Jadi riba itu menyebabkan hal-hal fundamental dalam kehidupan itu menjadi tidak stabil. Itu yang dicegah dari syariah. Nah, satu sisi itu, terus yang konkretnya adalah di sisi akadnya. Jadi tadi ada secara mindsetnya, terus secara akadnya. Nah, ini yang impact perbedaan besar kalau orang-orang yang suka dalam bentuk di dalam bentuk grafis atau segala macam, dia bisa ngeliat impactnya seperti ini. Yang paling gampang dijelaskan adalah ketika antara bunga dengan bagi hasil. Ini grafik apa? Yang sebelah kiri itu grafik mengenai nominal baik itu nominal uang ya. Yang sebelah kanan itu Y, itu adalah waktu. Nah, kita lihat ketika dengan asumsi, namanya juga ini teori ya, dibuat berdasarkan asumsi atas pengalaman yang terjadi di lapangan gitu. kita ada sebuah asumsi bahwa sebuah perusahaan dia mendapatkan earning before interest and tax. Biasanya kan di ujung tuh itu ya, EBIT, earning before interest and tax. Nah, ketika dia memakai sumber modal dari bunga, tentunya ada masa ketika perusahaan itu dia keadaannya stagnan lah, atau bahkan mungkin turun. Nah, dengan riba itu interestnya atau beban dari bunga itu dia akan terus menumpuk kan, dia akan berjalan terus. Di satu kondisi bahkan ketika dia tidak sanggup bayar ya ada tambahan lagi, bunganya dilipat lagi gitu. Sehingga menyebabkan yang merah ini sebetulnya titik merah yang di bawah itu, yang di sebelah kiri itu adalah earningnya dia. Tadinya dia itu earningnya di atas 0, karena bunganya menumpuk dia jadi minus. Salah satunya itu yang menjadi efek dari bunga ya. Nah, gimana kalau bunganya kecil? Kan kecil ini bunganya cuma 0,000 sekian gitu. Nah, di syariat hal-hal yang sangat fundamental itu langsung dibatasi. Jadi ada syariat yang dia bersikap toleran
dia samhah, dia toleran ketika kita berinteraksi dengan non muslim, ketika kita bertetangga, berinteraksi dengan manusia, itu kita diperintahkan samhah, toleran, sabar dan segala macam. Tapi ada sisi-sisi di dalam syariah itu yang dia harus ditegaskan atau dicegat sebelum mencapai titik yang lebih besar lagi. Salah satunya adalah ini riba, makanya walaupun kecil tidak boleh. Terus minuman keras, khamar, kecil tidak boleh. Termasuk juga perzinahan, mendekatinya saja tidak boleh. Jadi ada sisi yang syariah itu ketat dan tegas, tapi ada sisi yang syariah itu toleran. Nah, di sisi yang syariah itu tegas, kita juga mengikuti seperti itu, karena kita yakin bahwa apa yang Allah telah tetapkan seperti itu, itulah yang membawa kemaslahatan paling banyak. Apa waktunya sudah habis ya, slide-nya nggak ada, atau gimana? Belum, Oke. belum. Masih ada waktu. Itu dikit lagi. Itu baru yang bunganya, yang bagi hasilnya belum. Nah, terus gimana kalau bagi hasil? Nah, kalau bagi hasil, basicnya dia adalah profit and loss sharing gitu. Artinya dia tidak akan berbagi kecuali ada untung. Ini basic dari bagi hasil. Dia tidak akan berbagi kecuali ada untung. Kalau dia rugi, ya dia berbagi rugi, harusnya seperti itu. Tapi kalau dia untung, ya dia berbagi sesuai nisbah yang disepakati. Bisa jadi gini, orang modalnya 100%, tapi ketika dia berbagi untung, disepakati. Anda 60, saya 60, Anda 40, karena saya modal semua dari saya, dan Anda yang kerja, gitu. Itu bisa juga seperti itu. Tapi tidak akan terjadi dalam akad bagi hasil profit and loss sharing. Ada beban yang fix sehingga membuat perusahaan itu anjlok rugi. Karena basisnya adalah profit and loss sharing. Ini idealnya, gitu. Ini idealnya ya, yang saya ceritakan bentuk global idealnya. Gitu. Yang ini saya sempat ada pengalaman, cuman nanti mungkin lain waktu saya cerita perusahaan yang dirintis sampai dia punya aset gedung 20 miliar lebih, dan itu hancur hanya dalam setahun gitu. Setahun karena tiba-tiba ya dia mengambil bunga semakin terdesak turun, dan akhirnya waktu itu cerita saya kebetulan ketemu langsung ya, dia bilang ya ada penyesalan lah ya dalam diri dia. Tapi itulah efek yang saya melihat langsung efeknya, dan beberapa orang juga saya melihat langsung. Mungkin ada yang akhirnya survive ya itu semoga bisa segera berubah ya. Terus next. Nah, kayaknya yang contoh fintech. Nah, ini beragam fintech syariah yang ada di Indonesia. Di sini ada yang fintech berbasis komersial. Di sini ada Dana Syariah, Alami, ada Etis. Ini yang dia berbasisnya langsung direct ya antara si pemodal dengan si pengusahanya gitu. Ada yang securities crowdfunding. Kalau securities crowdfunding itu dia membuat sendiri pasar modalnya. Jadi dia membuat sendiri ekosistem pasar modalnya. Tapi dia tidak bersaing dengan IDX, enggak. Dia karena untuk kapasitas 10 miliar ke bawah. Tapi kalau P2P dia 2 miliar ke bawah. Nah, yang securities crowdfunding jadi dia berjenjang. Kalau misalnya yang 10 miliar ini sudah bagus, didorong ke IDX gitu. Dia membuat ekosistem sendiri, dan dia bekerja sama juga dengan KC, Custodian Central Efek Indonesia. Jadi siapa yang menjadi pengusaha atau penerbit yang menerbitkan bisnisnya di securities crowdfunding, dia juga terdaftar di Custodian Central Efek Indonesia, dan bisa dipantau juga di aplikasinya Custodian Central Efek Indonesia. Nah, di antara P2P ini sudah berizin semua, Dana Syariah, Alami, Etis. Untuk securities crowdfunding yang sudah berizin Syafiq, Urun RI, tempat perusahaan saya, dan Vestora sedang proses perizinan. Nah, selain yang berbasis komersial itu, ada juga yang inovasi keuangan digital. Inovasi keuangan digital itu adalah segala fintech di luar peer-to-peer, securities crowdfunding, payment, dan social crowdfunding.
makanya elektronik KYC ada di situ. Di sini harusnya ada juga elektronik KYC yang lain, ada Tongdun, ada apa, ada di AFSI juga ada. Terus ada agregator ya OneSaf, Sobat Syariah. Agregator itu sebagai kayak sumber informasi ketika Anda ingin mendapatkan pembiayaan syariah, bagusnya yang mana sih dan apa saja fiturnya gitu. Di sini ada Yuk Takaful itu barusan juga saya Zoom sama Bu Mahaning, CEO-nya Yuk Takaful. Itu insurtech, jadi kayak semacam memberitahu asuransi syariah mana sih yang bagus dan cocok buat Anda gitu. E-funding juga dia agregator. Nah, payment ada Paytrend, di sini ada Pak Ardian Asmar juga CEO-nya. Ini tentu fintech di bidang pembayaran. Ada juga Zipay, Roland, Zipay ini ada BitGold. Ada yang bertanya tadi. Ada social crowdfunding, itu juga dia fokusnya ke dalam bidang sosial, jadi untuk tolong menolong, untuk membantu orang yang sakit atau segala macam, itu melalui musibah gitu, itu melalui social crowdfunding. Nah, ini ragam fintech yang nanti bisa teman-teman semua lihat di situsnya AFSI. Jadi di situs AFSI itu kalau dibuka itu ada anggota siapa aja, itu bisa dilihat, ada banyak, ada 100 sekian kalau seingat saya ya, dan itu semua ekosistem yang kita bentuk untuk mendorong biar ekonomi digital syariah ini bisa maju. Terus lanjut next. Nah, saya akan fokus ke 2 hal saja, yang komersial, yang P2P financing dan securities crowdfunding. Tadi saya cerita bahwa P2P itu dia berbasisnya pendanaan 2 miliar rupiah ya. Mekanismenya ketika P2P ada penerbit atau pengusaha yang mau onboarding atau masuk ke dalam platformnya P2P untuk menerbitkan project gitu ya, di assessment dulu. Setelah di assessment dinyatakan layak oleh platform, baru setelah itu bisa launching, dan launching nanti masyarakat akan lihat tuh, oh ini saya mau masuk untuk mensupport ini gitu misalnya. Nah, biasanya sih kalau pengalaman itu golden moment itu 3 hari pertama. Ketika 3 hari pertama masyarakat hype gitu, bagus, naik, biasanya itu seterusnya lebih mudah gitu. Biasanya pengalaman gitu. Terus setelah selesai proyeknya ya dia pengembalian dana. Nah, berbeda dengan securities crowdfunding. Kalau securities crowdfunding dia benar-benar mirip dengan pasar modal ya. Jadi ketika onboarding dia harus bikin prospektus dulu. Setelah bikin prospektus, di assessment oleh platform, dinyatakan layak, baru launching. Dengan batas penawaran 45 hari. Setelah itu kalau dilewat 45 hari terkumpul, tergalang, dana dibalikin semua ke pemodalnya. Tapi kalau tergalang ya berarti lanjut untuk diubah akte perusahaannya menjadi sebagian kepemilikan masyarakat. Nah, setelah itu berbagi dividen karena bentuknya saham. Nah, securities crowdfunding juga menyediakan pasar sekundernya, jadi dia bisa berjual beli kepemilikan saham tapi di pasar sekunder dengan limitasi. Limitasinya itu pasar sekunder hanya dibuka 2 kali dalam setahun selama 10 hari gitu. Jadi ada limitasi di securities crowdfunding yang menjaga agar tidak harganya itu tidak naik turun dengan cepat gitu ya. Nah, securities crowdfunding juga bisa mengeluarkan sukuk atau yang berbasis project untuk jangka pendek di bawah 2 tahun. Yang sampai pendanaannya 10 miliar. Saham pun juga seperti itu. Nah, ini next. Nah, gimana kalau ada sengketa nih di dalam fintech? Ketika sudah berjalan, ada sengketa nih ketika pembiayaan kan nggak semuanya. Ini kan hal yang sensitif ya, tapi kita harus bahas juga gitu. Pembiayaan kan nggak selalu berjalan dengan mulus. Kadang ketika berjalan mungkin macet atau ada segala macam yang menyebabkan sengketa lah ya. Nah, di regulator juga sudah mengatur langkah-langkahnya. Tentu yang pertama bersyukurlah karena platform ini juga diminta oleh regulator menyiapkan jalur komunikasinya. Jadi dibuka forum di dalam platform itu rata-rata diwajibkan seperti itu. Jadi dibuka forum yang bisa saling berdiskusi di situ. Dan tentunya kan ini mindset kita adalah orang-orang yang ada di platform ini kan orang-orang yang sudah difilter ya, jadi tidak sembarang orang yang masuk mungkin dengan niat apa-apa gitu ya, tapi sudah difilter bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka mempunyai visi dan misi syariah gitu ya. Tentunya sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat
apakah nanti pengembaliannya menjadi seperti apa, ataukah mungkin nanti ada aset yang diagunkan yang dijual gitu. Karena di fintech juga ada agunan yang bisa diberikan gitu ya. Terus jika musyawarah mufakat itu tidak ketemu, ada badan arbitrase yang bisa digunakan, ada arbitrase fintech yang sebagai orang tengah di luar pengadilan yang dia bisa memutuskan itu. Dan keputusannya bersifat mengikat ya di antara para pihak. Tapi kalaupun memang tidak bisa ya terakhir ya mungkin pengadilan. Tapi ini jalur-jalur yang harus yang jalur yang disediakan ketika terjadi sengketa. Dan saya harap kita tidak sampai seperti ini. Tapi jikalaupun terjadi ya sudah tahu langkahnya akan seperti apa dan kemana. Next. Nah sudah selesai. Ini saya nggak tahu nih pas 20 menit atau gimana. Tapi saya kembalikan ke Mas Muhammad Ismail. Terima kasih. Yes. Kita lanjut ke diskusi. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Budiman penjelasannya. Ini sesi kita malam ini full house nih. Ini kebetulan seat kita yang tersedia 100. Jadi ini full house ya 100. Tadi mungkin keluar 1 langsung masuk lagi. Dan yang tanya banyak banget nih Mas Budiman. Jadi aku sambil sortirin mana pertanyaan yang kira-kira bakal aku bacain, tapi mungkin pertama-tama aku dong sebagai moderator ya. Kita ngobrol-ngobrol. Siap, Mas. Budiman, gini, ini kan tadi fintech itu kan sebenarnya kan menyediakan layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Ya. Iya. Oke. Tadi kan Pak Budiman di awal bilang ini teman-teman yang hadir hari ini tuh bisa jadi sebagai pihak yang pengen dapat modal dari fintech. Bisa juga yang pengen investasi. Ternyata bisa juga ya. Iya. Ya, yang pengen investasi. Atau yang jadi foundernya, saya pengen juga deh bikin fintech syariah gitu kan. Itu bisa jadi. Nah, saya jadi wondering nih, mungkin biar jadi penjelasan yang lebih clear juga ke teman-teman yang join malam ini. Terus kalau semua itu dilakukan sama fintech, bedanya sama bank sebenarnya apa ya? Yang semua itu yang maksudnya proses apanya nih, proses? Iya, tadi kalau kita, ya misalnya saya pengusaha, saya butuh modal. Apa bedanya saya datang ke fintech sama saya datang ke bank syariah misalnya? Saya ke fintech syariah atau ke bank syariah, bedanya apa? Lebih cepat kah, lebih keren kah, lebih menguntungkan kah, lebih simpel kah, atau gimana? Iya ya, ada ini pertanyaan bagus ya, good question, ini yang paling harus kita bahas ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kita tidak katakan fintech ultimate gitu misalnya, semua udah nggak perlu lagi bank gitu ya, nggak juga gitu. Untuk skala-skala tertentu memang fintech itu cukup lincah ya, karena tadi yang saya cerita bahwa proses assessment-nya dia melalui digitalisasi. Jadi dia bisa lebih cepat untuk memproses pembiayaan. Terus yang kedua, tentu beberapa fintech saya lihat dia sangat cepat untuk menggalang dana, bahkan sampai 2 miliar itu hitungannya detik atau menit gitu. Seingat saya tuh ada yang seperti itu, dia 2 miliar itu hitungannya mungkin bangsa 10-15 menit karena sudah banyak ya usernya. Mungkin dia 100.000 atau berapa user, 10.000 user gitu ya, masing-masing langsung chip in, selesai dalam hitungan menit gitu ya. Yang saya lihat ada yang seperti itu, kurang dari sehari malah, itu dalam galang dana yang cukup besar. Tapi ada satu yang unik nih, yang ini dilakukan oleh fintech-fintech luar negeri. Jadi sebetulnya mereka nggak butuh banget modal yang besar ya, tapi yang lebih mereka butuhkan itu adalah support. Nah, gimana caranya kok dapat support? Misal kita usaha kafe makanan, buka kafe di Jakarta. Terus setelah itu kita open untuk kepemilikan sahamnya. Masuklah 1.000 orang lah ke dalam saham kita. Secara otomatis kan orang itu akan merasa, saya pemiliknya nih kafe ini nih. Kalau kafe ini untung, saya juga untung nih. Saya pasarin saya bantu pemasarannya. Nah itu terjadi di luar negeri itu. Jadi minimal kita udah dapat loyal customer kita gitu.
Ini strategiknya seperti itu ya. Ini strategiknya seperti itu. Jadi minimal kita udah dapat loyal customer. Minimal 1.000 orang itu ketika dia mau makan, dia akan bilang ke keluarganya, makan di situ aja, itu tempat saya gitu. Saya juga bagian dari itu gitu. Dan kalau si pengusahanya lebih berpikir lebih jauh lagi ya, dia akan membangun interaksi dengan 1.000 orang itu. Baik itu misalnya dibikin kayak macam Hall of Fame atau nanti ada voucher segala macam, itu sangat bermanfaat banget buat memboost bisnis. Nah tapi kalau di sisi lain untuk nominal tertentu ya tentu nggak bisa pakai fintech. Tadi kan kita sudah sebut 2 miliar dan 10 miliar ya. Kalau mungkin yang bank korporasi besar yang 50 miliar atau 60 miliar atau 100 ya tentu itu bank yang lebih memang bidangnya gitu ya. Jadi di sisi itu kita masing-masing ada positif yang bisa kita masing-masing punya ininya lah ranahnya. Jadi pembatasan itu lebih karena regulasi ya Pak Budiman ya. Jadi kalau dibatasin, kalau saya pengusaha saya butuh modal 100 miliar gitu, berarti saya nggak bisa ke fintech ya, saya harus ke bank. Ya, kalau untuk SCF memang sudah dibatasin aset perusahaan yang masuk ke dalam SCF tuh aset modal netnya ya, itu nggak boleh lebih dari 10 miliar, memang dibatasin begitu ya. Jadi memang diatur oleh otoritas untuk limit-limit tertentu. Tapi kalau saya lihat yang di global, yang di luar negeri, yang tadi saya cerita di Timur Tengah, fintech SCF-nya, Securities Crowdfunding itu sampai 40 miliar dia penggalangan. Di Inggris itu malah bank nyari modal di fintech. Ada platform namanya Seedrs, itu yang terbesar ya di global ya. Itu bank nyari modal di fintech. Jadi mendirikan bank, itu banknya bukan bank di negara kecil, di Inggris ya. Mendirikan bank di Inggris melalui fintech. Jadi tergantung nanti maturitas dari industrinya ya, regulasinya nanti. Mungkin kita berharap suatu hari juga nanti akan bisa seperti itu. Menurut saya juga malah bagus ya, karena bisa semakin mempercepat peredaran keuangan yang ada di masyarakat. Dan salah satu yang kalau kita sering baca Quran di surat Al-Hasyr tuh, Allah salah satunya meminta agar kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Jangan sampai uang itu berputar di orang kaya aja di antara kalian gitu. Nggak berputar ke yang lain gitu. Dengan adanya fintech, orang-orang ini dia karena langsung direct, uangnya bisa berkembang gitu. Wah keren. Sebelum saya masuk ke pertanyaan dari teman-teman, Pak Budiman, pertanyaan saya terakhir deh sebelum saya masuk ke pertanyaan teman-teman. Tadi Pak Budiman bilang kalau lewat fintech itu diproses secara digital. Kalau saya sekarang pengusaha, saya punya bisnis kuliner atau saya UKM lah ya, butuh modal maksimal 2 miliar misalnya gitu ya. Terus saya harus ngapain Pak Budiman? Saya kemana? Ada kantornya atau datang ke kantornya, saya harus ngisi form tertentu, atau langsung download aplikasinya fintech itu, atau masuk ke websitenya mereka, gimana mekanismenya? Ini yang nanti masing-masing platform dia punya kebijakannya masing-masing ya. Mungkin ada yang dia langsung full, artinya benar-benar dia sudah kerjasama dengan ekosistem yang sangat canggih gitu, sehingga dia tidak perlu visit, atau dia bisa ngeliat dari track record transaksi dia di e-commerce pengusahanya, atau masih ada yang parsial gitu, ada yang dia digital sebagian tetap dia visit gitu. Ya, tapi umumnya fintech itu ketika kita mau bertransaksi dengan fintech ya, kita melalui aplikasinya ya. Ada aplikasi, baik ada aplikasi atau yang berbasis web. Kalau di securities crowdfunding rata-rata memang masih menggunakan web ya, karena banyak dokumen yang harus diupload. Mungkin kalau dengan aplikasi nggak semudah itu gitu. Jadi kalau securities crowdfunding biasanya masih berbasis web. Tapi kalau peer-to-peer biasanya dia sudah banyak yang dia prosesnya melalui aplikasi. Nanti di situ diarahkan tuh biasanya ketika dia masuk, istilah kata kita sih onboarding dia board naik ke atas, dia isi data segala macam. Nah di situ SLA-nya masing-masing ada beda-beda. Mungkin ada yang ketika dia sudah ada kerjasama yang tertentu 3 hari sudah bisa selesai, atau 5 hari, juga tergantung sama nominal yang ditransaksikan. Tapi dari situ biasanya tinggal upload data segala macam,
dan rata-rata semua memang online gitu, jadi tidak datang ke kantor terus ketemu dengan CS-nya enggak, tapi rata-rata semua memang onboardingnya di platform digital. Itu kan namanya juga financial technology ya, jadi kita ya kemarin zaman kemarin ketika orang itu susah mau berinteraksi, datang ketemu, ya fintech ini salah satu solusinya gitu. Oke, sip. Oke, Pak Budiman, makasih banyak jawabannya. Jadi karena digital harusnya efisien banget ya, cocok banget sebenarnya buat UKM ya. Jadi buat teman-teman hari ini yang kepikiran butuh modal, ayo buruan tanya sama Pak Budiman, supaya besok siapa tahu bisa cepat-cepat langsung dapat modal dari fintech syariah. Butuh modal, mau nyalurin modal atau mau bikin fintech, itu dia. Kalau punya uang pun mau muterin uangnya di fintech syariah pun juga bisa ya. Iya, kita di AFSI karena sangat butuh ya player-player baru, karena kan tadi dilihat cuma 7 yang syariah. Ya, tadi Bu Winda sempat bacakan datanya hanya 7, padahal yang konven ada ratusan. Di SCM pun juga hanya sekitar itu. Padahal ada 80 yang sekitar konven, yang syariah itu sekitar 7, tambah hybrid ada 3 lagi, mungkin 10 gitu. Dan pangsa pasarnya tadi dibacakan juga datanya masih under 10%. Jadi kita masih butuh banget banyak player-player baru yang bisa dibimbing sama AFSI. Kalau misalnya tadi kan ada onboarding untuk dapetin modal. Nah, gimana caranya nih kalau saya udah punya uang nih, saya mau invest nih di perusahaan fintech nih. Nah, kalau itu kebalik tuh, itu ke Pak Muhammad Ismail tuh nanyanya tuh. Sangat momen itu, gimana caranya mendirikan perusahaan financial technology ya itu. Tapi saya ini menarik. Ada di sini yang bisa modal. Pak Budiman, ini menarik. Mudah-mudahan nanti tadi Kak Winda dengerin kita. Mudah-mudahan bisa mensupport supaya lebih banyak lagi nanti alumni Lab School yang bisa jadi foundernya fintech syariah, karena Indonesia ini masih banyak banget fintech syariah. Dan good news-nya adalah salah satu founder fintech syariah yang luar biasa famous sekarang di Indonesia itu alumni Lab School. Di Majani itu foundernya Alami itu alumni Kebayoran. Iya. Oke. Seru. Pak Budiman, aku izin bacain beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah join. Pertanyaannya banyak banget, Masya Allah. Tapi jangan susah ya. Oke, sebentar saya kurasi pertanyaannya. Nah, ini nih. Ini pertanyaan dari Satrio Deriski dari Cilegon untuk Pak Budiman. Jika kita menggunakan pendanaan di securities crowdfunding syariah, bagaimana mekanisme penawaran saham yang ditawarkan terhadap para pelaku UMKM? Apa dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik atau bagaimana? Sebentar. Ini saya sederhanakan pertanyaannya. Ini kan ngomongin securities crowdfunding. Securities crowdfunding ini kan seperti bursa. Bursa saham. Tapi ini untuk UKM dan penyelenggaranya adalah fintech. Nah, kalau saya mau jualan saham saya di platform fintech syariah, atau ini namanya kan securities crowdfunding ya, saya mau jual saham, saya di securities crowdfunding, yang ngejualin saham saya itu nanti lewat platform SCF syariah itu siapa? Pertanyaannya itu gitu. Apakah saya harus cari-cari orang-orang yang mau beli saham untuk beli lewat platform, atau platformnya juga bantuin mungkin? Gimana biasanya mekanismenya Pak Budiman? Ya, jadi memang fungsi securities crowdfunding tadi saya bilang memang mirip dengan bursa ya. Dan di fintech ini kita walaupun platform punya jaringan yang sudah terbentuk di marketplace, namanya kan juga pasar. Pasar itu kan tempat berkumpulnya orang. Bisa jadi ada fintech yang dia sudah banyak usernya, sehingga ketika ada satu penawaran muncul, semua sudah ter-email dari fintech itu, user-user yang terdaftar langsung ter-email semua, terus setelah itu dia langsung dapat tuh pemodal-pemodal dari situ gitu. Tapi pasti nanti akan ada cost and benefit ya. Ketika fintech yang sudah besar mungkin biayanya juga tinggi, yang baru-baru mulai mungkin juga ada cost and benefit di situ gitu. Tapi secara prinsipnya adalah si pengusaha itu dia harus mandiri.
harus mandiri karena konsepnya memang dia transparansi dan langsung, jadi dia harus mandiri. Di securities crowdfunding, setelah dia membuat prospektusnya, dokumen prospektusnya, dia mempresentasikan dirinya sendiri di situ. Nanti dikasih waktu, dia presentasi. Makanya kalau bisa memang fintech ini sisi pengusaha itu sudah punya pelanggan loyal ya untuk lebih mempercepat proses penggalangan dana. Tapi kalaupun belum ada ya carilah fintech yang mungkin usernya udah banyak. Jadi cari ketika dia maju penawaran langsung ke blast, orang-orang di pasar langsung ngeh gitu. Oh ada nih yang mau penawaran nih gitu. Biasanya juga fintechnya mampangin di Instagramnya gitu. Nah, si pengusahanya dia harus menawarkan itu, harus menjelaskan prospektusnya. Nah, dia meyakinkan orangnya. Terus setelah itu juga dia jelasin bagaimana mitigasi risiko yang kemungkinan terjadi. Dan itu semua yang sudah dibimbing sama platform, karena platform punya acuan. Prospektus harus ini gitu. Jadi itu sudah ada acuannya. Nah, jadi pada dasarnya si pengusaha itu sendiri yang dia harus bisa mandiri untuk menggalang dana ini gitu. Karena nanti juga dia akan berinteraksi terus di platform itu melalui forum chat, dia akan berinteraksi terus gitu dengan para pemodalnya. Ya, itu yang harus dibentuk di mindsetnya gitu. Oke. Tambah satu lagi, karena gini. Pengusaha itu bisa jadi sudah punya pemodalnya. Anggaplah dia tadi mau bikin resto ya, dia butuh 8 miliar. Mungkin dia udah punya tuh ring temennya tuh, masing-masing punya 500 juta. Tapi teman-temannya itu baru bisa yakin kalau ada penengahnya. Nah, bisa jadi begitu tuh. Jadi sebetulnya dia ada, tapi kalau dia langsung, temennya itu antar temen langsung, itu kan suka banyak keenakan. Suka banyak nggak enak, suka banyak ini itu gitu kan. Nah, dengan ada fintech, dia jadi punya wasitnya tuh, yang tengahin. Bisa juga begitu kejadiannya. Oke. Good. Oke, keren banget. Ini langsung direspon sama Pak Satrio. Terima kasih Pak Budiman. Penjelasannya menarik. Oke, ini saya lompat dulu ke teman-teman yang raise hand, yang mungkin mau ngobrol langsung sama Pak Budiman. Saya mau nyapa Pak Ahmad Fahimut. Pak Ahmad, apakah bisa join on cam untuk tanya langsung dengan Pak Budiman di sini? Coba. Bisa nggak ya? Oke, nanti kita tunggu Pak Ahmad standby. Kalau misalnya enggak, nanti saya akan kasih kesempatan yang raise hand yang lain. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya nih Pak Budiman. Oh ya, buat teman-teman nanti sebelum acara selesai kita akan ada foto bersama buat dokumentasi acara kolaborasi antara Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan Ikatan Alumni Lab School. Oke, ini sudah. Oke, ini nama Meliani Rusmianti. Asal dari UIN STS Jambi. Nah, ini pertanyaannya bagus juga nih. Pak Budiman, bagaimana caranya melihat sebuah fintech yang punya good governance? Nah, gimana Pak Budiman? Kalau saya mau invest, saya mau titipin uang saya di fintech syariah lah, kan tadi ada beberapa. Lalu atau sebaliknya saya mau mengajukan permodalan lewat fintech syariah, ada beberapa pilihan. Bagaimana caranya saya bisa tahu fintech syariah yang mana yang punya good governance? Paling enggak bagaimana saya mungkin terhindar juga nih, saya tambahin, terhindar dari fintech ilegal. Karena kan sekarang banyak banget fintech yang berizin, yang terdaftar di OJK, dibandingkan jumlah fintech yang ilegal tuh banyak banget. Yang akhirnya tuh jadi banyak kasus pinjol kan. Gimana caranya, Pak Budiman? Iya, oke, pertanyaan ini bagus nih tentang gimana cara kita bisa tahu itu ya. Yang pertama tentu tadi kan kita sudah sebutkan bahwa fintech itu dia marketplace ya, dia pasarnya ya. Terus yang kedua, memang sekarang banyak nih pinjol-pinjol yang mungkin bermasalah gitu ya. Misalnya kita dapat penawaran di website atau di mana gitu.
tiba-tiba muncul gitu ya, ada kayak gitu. Nah, tapi good governance juga harus dua nih. Kalau kita syariah bicara good governance untuk dunia akhiratnya juga nih. Nah, salah satunya makanya ngelihatnya di anggota-anggota AFSI. Itu dicek aja di situ, di anggota-anggota AFSI itu semua sudah terkurasi baik oleh AFSI sebagai asosiasi yang sebelum masuk tuh dikurasi dulu tuh. Bahkan saya juga dikurasi sama Gufron waktu itu. Dites, ditanya-tanya saya. Oh, udah saya susah juga gitu. Jadi saya juga ditanyain tuh, ini gimana, nyalain dulu itu semua tuh sudah dikurasi, terus anggotanya. Terus setelah itu juga kita dikurasi lagi sama OJK gitu. Jadi kalau di anggota AFSI itu sudah kelihatan tuh mana tuh yang sudah terdaftar OJK, mana yang proses perizinan gitu. Bahkan mungkin qadarullah juga mungkin ada yang selama perjalanan mungkin dia kurang bisa bertahan sustain gitu ya. Akhirnya juga ada tandanya juga gitu. Jadi AFSI memberikan semua informasi baik itu yang dia berizin dalam proses maupun yang mungkin sedang dalam proses dibeli atau apa gitu, ada ininya semua lah ya, ada informasinya semua di AFSI itu. Jadi pasti harus lihat di asosiasi, karena asosiasi itu yang bertugas menaungi dan menjaga para anggotanya agar dia tetap memiliki ini yang reputasi yang baik gitu. Itu dari sisi memilih fintech yang mana. Jadi lihat aja di asosiasi. Terus yang kedua, tapi walaupun kita sudah dapat nih fintechnya yang bagus yang mana, tetap pelajari penawaran atau prospektus dari si pengusahanya atau si penerbitnya, baik itu penerbit saham ataupun sukuk, tetap pelajari. Dan kita sekarang kan dunia digital nih kadang meninggalkan jejak ya, kita tinggal bisa trail aja gitu, bisa cari di googling misalnya nama PT-nya atau nama orangnya, pengelolanya, itu juga kita harus ada homework yang juga kita kerjakan juga sendiri di luar itu gitu. Jadi dua hal yang saya rekomendasikan, pertama lihat di asosiasi, terus kedua juga tetap cari mungkin di dunia digital, bisa cari di info-info gitu yang bisa kita dapatkan. Oke, good. Makasih Pak Budiman. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak Budiman. Ini pertanyaan banyak banget, kayaknya nggak mungkin saya bacain semua nih. Jadi saya harus pilihin nih yang. Ini pertanyaan berikutnya dari Ivo Rolanda dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Ini mah istri saya ini. Oh. Ini kok istrinya nanya mas suaminya. Iya. Mungkin kalau di rumah nggak sempat nanya mas. Pergi terus suaminya ini. Oh gitu ya. Ketahuan ya. Oke, Pak Budiman. Ini kalau dari sisi investor, ini kan kita mau uang kita berkembang. Iya. Ya kan tadi kalau di fintech syariah itu ada yang kategorinya P2P, ya peer to peer. Ada yang securities crowdfunding SCF. Ya, apa sih kelebihan dan kekurangannya investasi di dua platform ini? Jadi kalau saya punya uang nih Pak Budiman ya, kayak kira-kira apa yang harus saya pertimbangkan? Saya lebih baik puterin uang saya atau invest di platform P2P atau di SCF. Walaupun dua-duanya kan pasti mereka akan nunjukin nih perusahaannya apa, yang akan saya invest, siapa, bisnisnya apa, laporan keuangan, dan segala macam. Gimana Pak Budiman? Oke, salah jawab loh, ini yang nanya penting loh. ini bagus ya, jadi pertanyaan ini bagus karena masing-masing tuh punya karakternya masing-masing. Ini pertanyaan bagus karena memang pertanyaannya bagus, apa karena istri yang nanya? Jadi kalau karakter yang di P2P itu mungkin rata-rata dia short term ya, baik itu mungkin ada yang kalau kayak dana syariah mungkin ya dia rata-rata projectnya short term ya. Kalau dana syariah mungkin agak beda karena dia rumah ya, tapi kayak kalau alami itu biasanya project PO base gitu, yang mungkin di bawah 6 bulan, di bawah 8 bulan. Terus kayak etis juga sekarang banyak project base yang jangka pendek ya. Itu jangka pendek biasanya kalau di B2B. Tapi kalau SCF mindsetnya adalah benar-benar investment karena dia akan dapat hasil dari dividen, dan nanti modalnya baru balik dari hasil hasil pengembalian dividen atau dia jual di pasar sekunder. Jadi memang mindsetnya long term kalau di SCF.
Terus kalau di SCF itu mindsetnya lebih ke arah membangun value. Karena misalnya ada sebuah perusahaan startup yang kita mau support nih, biar dia bisa berkembang bareng-bareng, biar dia bisa banyak ngasih maslahat ke masyarakat. Misalnya ini perusahaan di bidang renewable energy. Nah, dia butuh nih untuk survive, dia butuh untuk bisa ekspansi gitu. Dengan cara yang syariah dan karena jatuhnya dia saham kan, dia bisa fleksibel menggunakan dananya. Jadi mindsetnya itu tidak hanya lebih ke long term, tapi juga value, ada impact yang pengen dihasilkan dari si investment ini gitu. Jadi ada impactful investment kalau di SCF di Merah sana. Di luar ada sukuk juga. Kalau ada sukuk kan, tapi sukuk juga biasanya 2 tahun ke bawah ya, dan nominalnya besar. Jadi memang masing-masing punya plus minusnya. Kalau di P2P ya cenderung dia yang short term ya, dan pengembalian pokok sama marginnya dia bulanan gitu. Oke, clear banget ini jawaban. Jadi bisa beda ini, ya kan? Mau dapatnya return dalam waktu yang cepat, atau mau jangka panjang, bisa dapat dividen, itu ada di SCF. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan profil resiko yang teman-teman punya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya akan bacakan pertanyaan buat teman-teman yang raise hand yang pengen nanti ngobrol langsung Pak Budiman. Saya akan kasih kesempatan setelah ini ya. Saya bacain dulu pertanyaan dari alumni Lab School nih, dari Ibu Mary. Pak Budiman, mohon penjelasannya sesuai dengan urusan proses lending di fintech syariah, mulai dari proses sampai post. Apakah akan terus diawasi dan dikawal? Apakah ada aturan baku yang sama untuk semua P2P lending syariah atau tergantung masing-masing fintech-nya? Terima kasih. Nah, gimana nih? Ya Bu Mary, ini pertanyaannya bagus ya, dan alhamdulillah kita berada di regulasi yang dia sangat detail sekali untuk mengurus masalah fintech ini gitu. Bahkan kayak rata-rata pengurusan izin fintech itu mungkin ada untuk SCF ya rata-rata memakan waktu 1 tahun ya, karena ada yang cepat mungkin 6 bulan, 7 bulan, tapi rata-rata sih rata-rata mengurus izinnya itu bisa sampai setahun. Kenapa sampai selama itu? Karena memang regulasi meminta itu benar-benar detail. SOP dari ujung sampai ujung itu detail. Gitu. Dari penanganannya, terus setelah itu ketika onboardingnya, ketika dalam posisi dia ada di dalam platform, ketika dia penyelesaian, bahkan ketika ada sengketa sekalipun itu sudah diatur semua oleh regulator. Dan dia sama secara garis besarnya. Nanti yang membedakan antara fintech lebih ke arah SLA-nya, fasilitasnya, teknologinya. Tapi kalau prosedur dia sudah disamakan semua sama regulator. Dan mungkin ada fintech yang menerapkan standar yang lebih ketat bisa juga. Gitu. Misalnya regulator mencatatkan data diminta ABC, tapi kalau fintech ini dia nambahkan ya lebih ketat, itu bisa juga itu. Tapi kalau secara umum itu sudah difikirkan matang oleh para regulator, para tim di regulator, prosedurnya itu sudah baku, itu sudah ada prosedur dasar yang dilalui. Itu SCF maupun B2B. Oke, good. Terima kasih Pak Budiman. Teman, satu lagi, kita semua juga wajib ISO. Jadi dengan ISO itu, dan kita diaudit setiap tahun, gitu. Diaudit setiap tahun baik oleh ISO-nya maupun oleh regulatornya. Jadi itu memang sudah melalui tahapan lah, nggak sembarang bisa keluar tuh izin itu gitu. Oke. Saya masuk ke teman-teman yang raise hand nih. Ada 6 orang. Mungkin saya mulai dari Randu Aditya Dwi Putra. Siap. Oke. Nah, coba. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Randu. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Pak Ismail. Malam. Yes. Apa kabar, Pak? Dari mana, Pak? Saya dari Banten, Pak. Banten, Masya Allah. Silakan, punya pertanyaan apa nih untuk Pak Budiman? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Budiman, dan selamat malam untuk selamat malam, Pak Randu. Saya tertarik dengan webinar yang diadakan oleh Fintech Syariah ini ya.
terkait dengan jika kita sebagai UMKM ya Pak, kan banyak tuh penawaran-penawaran fintech, baik fintech syariah maupun non syariah ya Pak. Terkait memilihnya itu, selain diawasi OJK, itu bagaimana tips agar tidak keliru Pak? Karena saya cari di Play Store ya Pak, nama-nama fintech itu banyak yang sama gitu Pak. Bagaimana cara memilihnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Bagus nih, makasih banyak Pak Randu dari Banten. Silakan Pak Budiman. Nah nih, kalau dari kita masuk ke Play Store, ke App Store, banyak banget. Banyak banget ya. Namanya sama-sama ya. Apa syariah, apa syariah, apa syariah. Pertanyaannya gimana caranya nih milih yang legal, yang benar, yang good governance-nya terjamin. Silakan. Iya, ini bahkan bukan hanya di Play Store ya. Kadang kita ke-invite ke Telegram ya. Telegram yang ternyata itu bukan fintech itu yang invite gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali nih di zaman sekarang nih. Bahkan saya ada cerita lucu ya yang manajemennya di satu fintech syariah di-invite di Telegram yang itu nama fintechnya dia, padahal dia nggak pernah bikin Telegram itu gitu. Jadi benar-benar terjadi seperti itu gitu. Nah, Pak Randu tadi kalau memang pertama memang kita lihat di OJK daftarnya siapa saja yang sudah berizin. Terus kedua yang harus diwaspadai memang ketika kita kalau googling langsung namanya rancu tuh mirip-mirip tuh ada. Misalnya dan semakin besar fintechnya malah semakin banyak yang mencoba duplikasi gitu. Dan namanya deket-deketin, kadang .id sama .com-nya ada dia yang aslinya .id dia pakai .com atau dia pakai .co.id atau dia pakai apa gitu, itu kadang ada yang begitu gitu ya. Makanya yang nanti Randu bisa lakukan itu buka di websitenya AFSI. Nah di situ ada websitenya, alamat URL-nya gitu. Nah ngekliknya dari situ, salah satu solusinya itu ngekliknya dari tempatnya AFSI yang itu valid lah bahwa URL-nya memang betul yang itu dan memang anggotanya sudah terkurasi gitu. Jadi langsung aja masuk ke ini AFSI, websitenya AFSI. Oke. Cool. Oke. Masih ada, saya karena waktu masih ada 10 menit, saya masih akan bacakan 3 pertanyaan lagi buat teman-teman dan satu akan saya invite untuk ngobrol langsung sama Pak Budiman. Tapi sebelumnya saya izin mungkin kepada panitia untuk kita sesi foto sebelum acaranya nanti selesai. Ini saya udah di chat sama panitia untuk sesi foto dulu dong gitu. Boleh ya kita sesi foto dulu sebelum kita lanjut. Siapa nih yang ngitung nih? Dari Sekretariat AFSI mungkin ya? Oke, atau saya deh. Siapa nih yang mau ngitung? Saya yang akan pandu ya. Boleh, silakan. Mungkin bisa dari saya, Pak. Sorry, gimana? Ya, boleh, siap. Bapak dan Ibu sekalian, Ma. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, satu slide lagi Bapak dan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Silakan Pak Muhammad. Oke, terima kasih. Waduh, ini masih keren-keren banget ya, walaupun udah malam tapi semangatnya luar biasa. Oke, kita undang dulu satu yang tadi mau ngobrol langsung sama Pak Budiman. Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah standby belum ya? Ini Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih semuanya narasumber dan moderator. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab tadi sama Mas sebelumnya, tapi saya tidak fokus ke itu.
Mau tanya aja terkait slide yang sudah dijelaskan oleh narasumber terkait company profile dari AFSI. Setahu saya ini kan kebanyakan dari pengurus ini kan CEO dari beberapa fintech syariah yang ada di Indonesia. Yang mau saya tanyakan, apabila ada hal-hal yang menjadi laporan dari masyarakat terkait mungkin ada cloning yang seperti disebutkan oleh Mas yang sebelumnya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dari laporan yang selain itu mungkin ada terkait bunga yang tinggi atau hal lainnya, dari pengurus ini bagaimana menindaklanjuti terkait kenetralannya seperti apa? Karena setahu saya kebanyakan pengurusnya itu juga dari CEO dari fintech syariah. Terus yang kedua, apabila ada UMKM ini yang mau mendapat fasilitas pendanaan dari fintech syariah, ini nanti apakah ada fasilitas asuransi syariah? Seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Monggo. Silakan Pak Budiman, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ini bagus nih. Ini challenging nih pertanyaan ini. Jadi AFSI ini karena sudah ditunjuk sebagai SRO, Self-Regulatory Organization, dia ada pengawasan dari OJK. Jadi kita ada meeting rutin dengan OJK, pengurus dan yang harian, ya, yang manajemen harian, baik direktur eksekutif maupun stafnya, kita harus memberikan laporan dan kita juga ada pemeriksaan juga dari OJK ke asosiasi. Jadi kalau misalnya memang ternyata ada pengurus satu case gitu, pengurus yang konflik of interest itu akan menjadi bumerang bagi pengurus itu sendiri. Jadi kita sih tidak ada sampai seperti itu ya. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada seperti itu karena kita juga diawasi oleh OJK. Jadi kita tidak memonopoli semua, enggak, tapi ada OJK yang mengawasi rutin kita setiap periode tertentu gitu. Jadi itu yang menjaga netralitas di kepengurusan AFSI, walaupun kita juga CEO-nya gitu, CEO di perusahaan fintech kita masing-masing gitu. Terus yang kedua, ketika sudah menjadi pengurus, ya itu sebetulnya di pundaknya sudah membawa tanggung jawab untuk fintechnya harus berjalan dengan comply, dengan bagus. Itu sudah ada di mindset masing-masing pengurus, dan ketika dipilih pun juga nggak sembarang pilih juga, karena kan itu kita yang pemilihan itu kan dari rapat anggota kita ya. Jadi itu juga teman-teman juga memilih pengurus-pengurus yang punya nama baik, yang terjaga dan bisa bertanggung jawab atas beban yang diemban gitu. Jadi itu yang kita selama ini jalankan dari 2017-2018 ya. Terus bagaimana ketika nanti ada komplain dari masyarakat terhadap fintech tertentu, ya itu tetap diteruskan ke OJK, tapi sebelumnya biasanya kita akan coba untuk menyelesaikan secara internal, musyawarah di internal kita. Misalnya ada platform A yang ada aduan masyarakat, nah itu kita selesaikan dulu secara internal di asosiasi, karena OJK juga memintanya kita sebagai SRO harus bisa menyelesaikan solusi itu gitu, dengan musyawarah, mencari jalan terbaik, jalan tengah terbaik untuk kebaikan semua gitu. Itu yang biasa dilakukan. Terus yang kedua, kalau tentang asuransi syariah, tadi kan saya cerita ada insurtech ya, ada insurtech syariah Yuk Takaful. Memang ada insurtech syariah dan itu nanti tergantung kebijakannya masing-masing. Tapi seingat saya kalau di B2B itu ada regulasi yang mengatur tersendiri, tapi saya karena nggak di B2B jadi saya nggak begitu paham tentang itu. Tapi seingat saya sih ada kerjasama juga dengan asuransi syariah di beberapa fintech. Kalau untuk di SCF karena saham ya sepertinya sih karena saham di pasar modal pun karena saham juga nggak ada kayak term khusus gitu menjadi asuransi syariah tuh. Seingat saya sih itu nggak ada ya kalau di SCF ya. Tapi kalau di B2B kayaknya kalau saya nggak salah ada aturan tersendiri tentang itu gitu. Semoga menjawab. Yes, terima kasih banyak Pak pertanyaannya Pak Budiman, terima kasih jawabannya. Oke, saya masuk lagi nih ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang ada di kolom chat. Nah ini bagus pertanyaannya, Syafi Rahman dari instansi umum.
apakah selama ini fintech syariah membantu bagi para pelaku UMKM yang tinggal di daerah pedesaan? Nah, gimana Pak Budiman? Ini kan digital, ya kan? Digital kan berarti bisa diakses dari mana aja. Pertanyaannya, apakah selama ini beneran nggak sih beneran fintech syariah itu bisa bantu pengusaha UMKM yang ada di pedesaan? Nah, ini bagus pertanyaannya. Malah awalnya tujuan fintech itu didorong ke arah sana gitu. Jadi kita inklusi keuangan jadi mendorong agar ini merata itu di Indonesia. Karena dengan digitalisasi harusnya bisa masuk ke daerah-daerah gitu. Dan di beberapa teman fintech yang alami kan dia masuk ke e-fishery, itu kan lebih banyak ke nelayan-nelayan di daerah-daerah. Jadi memang tujuan kita salah satu mendobrak atau membuka ya peluang bagi para yang tadinya unbankable ya. Kalau nelayan tuh kayak nelayan pertanian tuh ada beberapa bank yang mungkin atau beberapa lembaga keuangan yang mungkin tidak prefer ke sana ya. Saya dulu juga di banking ya, ada beberapa yang nggak prefer ke sana karena mungkin ada pertimbangan tertentu, tapi di fintech saya lihat ada yang masuk ke sana gitu, ada yang fokus di pertanian, ada yang fokus di perkebunan, masing-masing punya spesifikasinya, keahliannya masing-masing tergantung sektor bisnis yang dia pengen tuju, dan memang tujuannya adalah untuk itu. Dan OJK otoritas juga melihat ketika ada di daerah didorong untuk lebih cepat biar bisa berkembang juga gitu. Saya lihat sih memang mencapai sana kok. Oke. Jadi memang tujuannya supaya inklusi keuangannya terjadi ya. Karena tadi kalau udah ke fintech syariah itu sebenarnya udah borderless, kita nggak ngomongin teritori lagi harusnya karena semuanya connected lewat aplikasi, tinggal masuk ke website tertentu dan semuanya verifikasinya dilakukan secara digital ya Pak Budiman ya? Iya betul. Dan bahkan juga mungkin kalau untuk investor-investornya tidak hanya di Indonesia, diaspora yang di luar pun yang punya rekening di Indonesia dia juga jadi bisa investasi gitu. Misalnya untuk daerah baik itu Jawa, Sulawesi, Sumatera, mungkin ada yang keluarganya yang kerja di sana gitu. Dan dia ngelihat saya pengen dana saya bisa ngebangun daerah saya ya malah bisa gitu di situ. Dengan fintech itu malah jadi bisa. Yes. Oke, Pak Budiman, ini pertanyaan terakhir. Siap. Pertanyaan terakhir malam ini. Ini dari Elona Melo. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini fintech syariah pernah menghadapi lembaga usaha atau UMKM yang bermasalah? Iya. Jadi misalnya UMKM nih butuh pendanaan, butuh permodalan, datanglah ke fintech syariah, dapatlah modal kan dari banyak orang misalnya. Lalu ternyata di kemudian hari dia bermasalah, nggak perform, itu pernah, lalu gimana biasanya handle-nya? Kalau namanya bisnis ya pasti ada untung rugi, ada masa mudahnya, ada masa sulitnya ya. Saya yakin sih ada ya, cuman saya memang nggak megang datanya ya. Saya yakin memang kemungkinan ada ya yang UMKM yang apalagi selama kejadian corona ini ya, mungkin dari awalnya di 2018 ya sudah operasi, di 2019 ada corona, 2020, 2021 ini ya pasti adalah permasalahannya. Dan tentunya penanganannya tadi yang jalur tadi yang saya ceritakan di penyelesaian sengketa itu bisa jadi yang pertama adalah dilakukan diskusi, diundang si pengusahanya, terus menjadi ditengahi ya oleh fintech itu bagaimana solusi penyelesaiannya. Kalau P2P ya apakah nanti dia di pembayarannya mungkin jadi di tenggat waktu atau seperti apa, yaitu masing-masing fintech punya kebijakannya masing-masing ya. Kalau di SCF permasalahannya itu juga sudah diatur dalam SEO OJK terbaru, SEO nomor 3, terutama tentang masalah syariah. Penanganannya itu ada tadi penyelesaian dalam forum dulu, terus ada arbitrase, terus ada juga buyback kalau saham dibeli kembali oleh si pengusahanya, tapi itu jalur paling terakhir. Dan saya rasa memang ada permasalahan yang tadi seperti saya bilang, OJK sudah membuat batasan untuk sudah men-challenge kita ya ketika terjadi permasalahan itu seperti apa prosedurnya gitu. Dan itu masing-masing berbeda.
Semoga itu bisa menjawab. Yes. Clear Pak Budiman. Oke, ini nggak kerasa banget ya, waktu udah sampai jam 9. Kalau memang kita mau bahas fintech syariah, rasanya harusnya semalaman mungkin Pak Budiman. Ya, Pak Budiman, kalau semalaman selesai nggak? Atau kita mau lanjut sampai sahur? Iya. Pak Budiman, ini kan kita udah di akhir acara ya. Pertanyaan tadi banyak banget. Sesuai dengan topik kita kan hari ini kan kita mau angkat kan memudahkan teman-teman pengusaha untuk dapetin modal lewat fintech syariah. Iya. Kita minta closing statement dari Pak Budiman. Pak Budiman, sarannya apa buat teman-teman pengusaha yang pengen banget dapetin modal lewat fintech syariah? Tolong sebutin deh, nggak apa-apa, beberapa membernya AFSI yang supaya begitu selesai acara ini, teman-teman bisa langsung download aplikasinya atau langsung masuk ke websitenya, supaya bisa cek, oh ya ini ada fintech syariah ini, membernya AFSI, aman, lalu saya mau cek deh produknya, layanannya seperti apa. Silakan Pak Budiman. Teman-teman semua nih, alhamdulillah kita dengan adanya fintech syariah, sesuatu hal yang dulu tidak terbayangkan gitu ya, bisa dengan mudah dan transparannya kita bisa menggalang dana gitu dengan fintech syariah. Ini bisa terlaksana sekarang gitu, terutama dengan didorong kejadian pandemi ini, akhirnya semua orang beralih ke digital. Nah, saran saya untuk teman-teman yang mungkin nanti membutuhkan permodalan, yang pertama tentu mempersiapkan diri, karena di fintech syariah ini kan kita terbuka ke masyarakat, artinya butuh persiapan mental kita juga untuk menjaga komunikasi dengan baik, terus memperbaiki kinerja atau memperbaiki administratif di perusahaan. Tapi dengan perbaikan-perbaikan itu perusahaan jadi bisa sustain. Nah, ini satu yang saya cerita satu lagi terakhir. Ada tren sekarang, kalau pengen perusahaan itu bisa diwariskan, harus bisa membuka diri di masyarakat. Artinya kenapa? Karena ketika kita membuka diri dan banyak challenge yang masuk ke kita, itu kita akan semakin memperbaiki dan semakin bagus gitu. Dan satu hal yang nggak kepikiran ketika kita jalani itu semua sendiri, jadi terpikir dan bisa terselesaikan gitu, karena banyak masukan dari masyarakat untuk perbaikan perusahaan kita. Jadi ketika kita mau ini bisa menjadi legacy yang diturunkan ke bawah-bawah, bahkan bergenerasi, ya salah satunya adalah banyak challenge dan bisa melalui fintech ini dengan masyarakat ini. Itu terus yang satu lagi, karena menjelang Ramadan, tentunya saya atas nama pribadi dan juga mungkin atas nama asosiasi ya, dan juga Pak Ismail juga, kita mengucapkan semua selamat berpuasa, dan semoga, mohon maaf jika ada dalam interaksi tadi ada kesalahan baik kata ataupun tindakan ya. Dan semoga kita disampaikan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mencapai bulan Ramadan dan bisa mendapatkan keberkahan serta Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Budiman. Terima kasih juga atas kolaborasinya antara Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan Ikatan Alumni Lab School. Mudah-mudahan Kak Winda masih ada. Mungkin Kak Winda ada yang mau disampaikan sebelum kita close acara malam ini. Kak Winda, on behalf of Ikatan Alumni Lab School, silakan. Baik, apakah suara saya udah bisa di ini? Clear. Oke ya, jelas clear banget, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mensyukurilah malam ini tidak terasa, rasanya mungkin juga kayaknya masih ingin nambah ya. Bapak Budiman Indrajaya, Wakil Kepala Eksekutif SCF AFSI, terima kasih banyak. Kolaborasi kita malam ini insya Allah bermanfaat. Kemudian juga yang saya sangat hormati Bapak Muhammad Ismail, Kakak Muhammad Ismail, yang juga menjadi moderator malam ini dan pengurus IFF, serta CEO dari PT Zahir Internasional.
kita bersyukur bahwa event kali ini, kolaborasi kali ini sangat bermanfaat, dan mungkin di lain kesempatan, karena ini banyak yang tadi saya juga banyak dapat input yang nggak bisa masuk, Kak, Mas Budiman. Jadi mungkin kapan-kapan kita bikin lagi ya acara ini, kolaborasi yang bagus ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita salurkan ke semua orang. Malam ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mari kita sama-sama bersyukur, kemudian juga memasuki bulan Ramadan. Izinkan saya atas nama Ikatan Alumni Lab School mengucapkan mohon maaf apabila ada mungkin salah kata atau mungkin sikap yang tidak berkenan, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama memasuki bulan Ramadan yang sama-sama kita tunggu dan kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Winda, terima kasih banyak Pak Budiman atas nama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dan atas nama Ikatan Alumni Lab School. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman hari ini sudah join, dan teman-teman yang hari ini join sebenarnya beruntung karena kebetulan sekali malam ini kapasitas kita hanya 100, sehingga dari tadi banyak banget yang komplain bilang nggak bisa masuk. Ya, so next time insya Allah kolaborasi berikutnya iLabs dengan AFSI, kita bisa bikin event yang memungkinkan lebih banyak lagi orang-orang yang terlibat, sehingga dua institusi ini bisa terus memberi manfaat kepada perkembangan ekonomi syariah, kepada perkembangan keuangan syariah, dan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman semua, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas antusiasmenya, walaupun sudah malam yang tanya masih banyak banget, tapi mohon maaf karena waktu yang terbatas saya nggak bisa bacakan satu persatu. Ikuti terus channel-channel sosial media dari dua institusi ini, ada AFSI, ada afsi.id, untuk event-event berikutnya, dan juga bisa follow Instagramnya Ikatan Alumni Lab School untuk update-update acara-acara event-event berikutnya. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bro Budiman. Terima kasih Kak Winda. Makasih teman-teman sekretariat AFSI. Ismail, teman-teman semua. pengurus iLabs. Ya. Thank you, makasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemenang